Chelsea siapkan kejutan rekrut Rodrigo Goes. Ricardo Kakak bersedia dampingi Ancelotti di Brasil. Ranking Liga 1 kalah dari Liga Kamboja. Alex Pastoor dimasukkan dalam kandidat pelatih Ajax. Pratama Arhan diminta jadi calon Bupati Blora. Manchester City kembali merangsek ketiga besar usai mengalahkan Bournemouth 3-1 di Etihad Stadium. 3 gol tuan rumah hadir dari Omar Marmoush menit 14, Bernardo Silva menit 38, dan Nico Gonzalez menit 89. Sementara 1 gol De Charis disumbangkan oleh Daniel Jabison di masa injury time. City menggusur Newcastle United di posisi ketiga dengan 68 poin. Sementara itu Crystal Palace berpesta 4-2 saat menjamu Wolverhampton Wanderers. 4 gol The Eagles datang melalui Eddie Nketiah 27 dan 32, Ben Chilwell menit 50, dan Eberechi Eze menit 86. Sedangkan 2 gol tim tamu melalui Emmanuel Agbado menit 24 dan Jørgen Strand Larsen menit 62. Palace masih tetap di peringkat 12 dengan 52 poin. Publik Etihad Stadium menjadikan laga menghadapi Bournemouth sebagai ajang perpisahan untuk salah satu pemain terbaik Manchester City, Kevin De Bruyne, yang hengkang musim depan. Melansir The Sun, sebelum laga dimulai, fans di tribun membentangkan banner bertuliskan King Kev dan berbagai atribut bernuansa sang pemain sebagai bentuk penghormatan untuk KDB. Selepas laga, pemain asal Belgia itu merayakan laga kandang terakhirnya yang emosional bersama istri dan anak tercinta. Selama seremonial, tampak beberapa pemain City yang berlinang air mata termasuk sang pelatih Pep Guardiola. Sementara di London, Chelsea tengah bersiap untuk mengejutkan lantai bursa transfer dengan mendatangkan sayap kanan Real Madrid Rodrigo Goes ke London. Menurut Goal, Chelsea tengah memantau situasi Rodrigo di ibu kota Spanyol dan tengah mempertimbangkan tawaran untuk merekrut bintang asal Brasil. The Blues belum memulai pembicaraan resmi dengan Los Blancos, tetapi telah menghubungi perwakilan pemain berusia 24 tahun tersebut. Kontrak Rodrigo saat ini di Madrid berlaku hingga 2028, yang berarti raksasa Premier League ini harus mengeluarkan banyak uang untuk merekrutnya. Belum lagi Chelsea harus bersaing dengan Arsenal yang semakin serius menggapai Rodrigo. Masih dari Inggris, namun kali ini melibatkan AS Roma. Saga calon kandidat manajer baru AS Roma semakin seru setelah nama Nuno Espirito Santo juga ikutan masuk radar Giallorossi. Mengutip dari Talksport, Roma dikabarkan tertarik pada bos Nottingham Forest asal Portugal tersebut. Sejauh ini belum ada pembicaraan yang diadakan antara kubu Roma dan Nuno. Nuno sebelumnya telah diincar Al Hilal, tetapi ia diketahui enggan kembali ke Saudi. Roma mendekati Nuno setelah melihat transformasi sang pelatih yang membawa Forest kembali ke zona Eropa. Leicester City tampaknya sedang menerima ujian yang bertubi-tubi setelah dipastikan degradasi dari Premier League. The Foxes terancam pengurangan poin saat berlaga di Championship musim depan. Mengabarkan dari The Guardian, pengurangan poin tersebut sebagai hukuman karena Leicester didakwa melakukan pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan. Pelanggaran tersebut terjadi pada musim 2023-24 saat Leicester promosi dari Championship. Leicester juga dilaporkan terlambat dalam menyetorkan laporan keuangan tahunan mereka kepada Premier League pada Desember 2024. Menanggapi ancaman ini, Leicester berargumen bahwa mereka tidak dapat dihukum oleh Liga Premier karena mereka telah terdegradasi ke Championship. Sementara itu, pemain Everton Dominic Calvert-Lewin amat marah setelah mengetahui sang istri mengalami pelecehan yang terjadi di media sosial. Melaporkan dari The Guardian, Sandra menjadi sasaran setelah mengunggah dukungannya untuk sang suami setelah laga terakhir Goodison Park sebagai markas Everton. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar yang mengancam, rasis, dan misoginis dari fans Everton. Melihat hal ini, Everton mengutuk keras tindakan pelecehan yang ditujukan kepada istri Calvert-Lewin di media sosial dan tengah bekerja sama dengan kepolisian Merseyside untuk mengidentifikasi pelakunya. Pindah ke Spanyol, Real Madrid secara tiba-tiba melakukan manuver yang progresif untuk mendukung para pesaing demi mendapatkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Melansir dari Mundo Deportivo, Madrid mulai serius mempertimbangkan untuk menebus klausul pelepasan sebesar 58 juta euro dari pemain sayap tersebut. Madrid rela melakukannya karena mengingat harga Nico yang ramah di kantong. El Real juga melihat potensi yang dimiliki Nico untuk berkembang di skuad Xabi Alonso. Madrid akan berhadapan dengan Arsenal yang sudah lebih awal menawarkan proposal kepindahan ke London.
Dari sisi Madrid lainnya, Atletico Madrid tengah berupaya keras untuk menghalangi jalan Manchester United demi mendapatkan tenaga Emiliano Martinez dari Aston Villa. Menurut Football Espana, Diego Simeone sangat merekomendasikan Dibu kepada direksi Atletico sebagai pengganti Jan Oblak yang tak lagi muda. Oblak memang masih terikat kontrak hingga 2028, tapi Simeone tampaknya membutuhkan tenaga kiper yang lebih muda dari pria Slovenia. Melihat Dibu yang menolak kepergian ke Saudi dan ingin tetap di Eropa, maka Los Colchoneros harus berperang dengan Red Devils untuk merekrut kiper Argentina. Terbang menuju Italia, meski sudah terkenal sebagai pemain, Marco Verratti ternyata tak lupa dengan asal-muasalnya dulu saat masih muda. Bahkan Verratti sudah membeli saham dari klub masa kecilnya, Pescara. Mengutip dari La Gazzetta dello Sport, Verratti telah memutuskan untuk membeli 40% saham Pescara senilai 1,5 juta euro. Usut punya usut, Verratti yang kini membela Al Arabi di Qatar, lahir di Pescara, dan bersama tim berlogo lumba-lumba itulah ia naik daun sebagai pemain berbakat Italia. Legenda Juventus Alessandro Del Piero membagikan momen di media sosial saat dirinya mendapatkan lisensi kepelatihan dari UEFA. Melaporkan dari Corriere dello Sport, Del Piero memperoleh lisensi UEFA Pro yang membuatnya sudah bisa menjabat sebagai pelatih klub sepak bola Eropa. Sontak kolom komentar unggahan Pangeran Turin dibanjiri oleh ucapan selamat, termasuk kebanyakan dari tifosi Juve. Mereka bahkan meminta agar Del Piero menjadi pelatih Juve berikutnya, menggantikan Igor Tudor. Meski sudah menginjak 40 tahun, Cristiano Ronaldo masih saja mendapat panggilan dari timnas Portugal untuk laga internasional. Terbaru Ronaldo masuk dalam skuad Seleção das Quinas untuk semifinal UEFA Nations League. Mengabarkan dari Punch Newspaper, Roberto Martinez secara resmi mengumumkan skuadnya untuk UEFA Nations League mendatang, dengan Ronaldo sekali lagi dipercaya memimpin tim. Di lini depan, Ronaldo akan ditemani oleh sejumlah barisan penyerang dinamis termasuk Diogo Jota, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, dan Rafael Leao. Portugal akan menghadapi Jerman di semifinal UEFA Nations League pada 4 Juni 2025. Beralih ke kabar sepak bola tanah air, AFC belum lama ini telah merilis update terkait peringkat kompetisi klub zona timur pada 20 Mei kemarin. Hasilnya ranking Liga 1 malah kalah dari Liga Kamboja. Melansir dari Bola Sport, Liga 1 turun ke ranking 11, sehingga membuat Liga 1 akan terancam tak mendapatkan slot ke Asian Champions League Elite. Indonesia kini hanya mendapatkan 1 slot ke SCL2, serta jatah 1 slot ke AFC Challenge League. PT LIB selaku operator Liga 1 baru saja mengumumkan nominasi Best of Season Liga 1 musim 2024-25. Mengutip dari Total, ada 8 kategori penghargaan individu dan tim yang dikurasi oleh Technical Study Group atau TSG Liga 1. Kategori tersebut mencakup pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, gol terbaik, tim fair play, 11 pemain terbaik atau Best 11, dan wasit terbaik. Persib menunjukkan kedikdayaannya dengan mengirimkan wakil di 5 kategori penghargaan. Ludesnya 76.000 lembar tiket laga Timnas Indonesia versus Cina rupanya membuat media Vietnam kaget. Melaporkan dari Super Bowl, kenyataan itu membuat publik Vietnam terkejut dan langsung memberi respon lewat media lokalnya. The Tao247.vn menyebut laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin geger. Mereka tak menyangka puluhan ribu tiket Timnas Indonesia ludes terjual hanya dalam beberapa hari. Kabar mengejutkan datang dari asisten Timnas Indonesia Alex Pastoor yang dimasukkan oleh media Belanda sebagai kandidat pelatih Ajax selanjutnya. Mengabarkan dari Okezone, media asal Belanda Voetbalzone menyebut Pastoor sebagai kandidat kuat pelatih Ajax. Setelah kepergian Francesco Farioli, Ajax tentu sedang mencari pengganti untuk mengisi kekosongan. Voetbalzone menyebutkan 11 nama yang bisa menjadi kandidat kuat dan salah satunya adalah Pastoor. Mereka mengungkapkan Pastoor memang mempunyai mimpi untuk melatih Ajax. Namun demikian hal itu tak pernah terwujud hingga dirinya kini bertugas di Timnas Indonesia. Kepergian Dean Huijsen dari Bournemouth ke Real Madrid yang menggemparkan Liga Inggris ternyata membuat Andoni Iraola kesulitan untuk menemukan penggantinya yang sepadan. Melansir dari Tribal Football, Iraola mengungkapkan bahwa dia belum terlalu yakin klub dapat menggantikan Huijsen dengan bek yang setara dalam pembelian bursa transfer mendatang. Meski bursa transfer masih beberapa waktu lagi, Iraola mengaku kalau dirinya sudah harus berbicara serius dengan petinggi Bournemouth untuk mencari bek baru yang kriterianya dapat menutup kehilangan Huijsen.
Keberhasilan menjadi ikon penting Celtic dalam mempersembahkan gelar Liga Skotlandia menjadikan Daizen Maeda tengah diincar oleh dua klub Premier League. Menurut Football Insider, Leeds United dan West Ham menyatakan minatnya untuk memboyong pemain timnas Jepang 27 tahun itu. Melihat anggota timnya menarik perhatian tim lain, Brendan Rodgers berupaya untuk menahan Maeda untuk tidak terburu-buru meninggalkan Celtic. Ia rupanya masih trauma dengan kepergian Kyogo Furuhashi musim ini, yang sejatinya berkontribusi besar bagi raksasa Skotlandia. Setelah sinyal kepergian Emiliano Martinez yang semakin kencang, Aston Villa ikutan bergerak untuk mencari kiper pengganti dan nama Colin Kelleher masuk dalam daftar permintaan Unai Emery. Mengutip The Sun, Villa mulai bergabung dalam perburuan Kelleher yang berharga 30 juta pounds bersama Chelsea dan West Ham. Disinyalir kiper timnas Republik Irlandia berusia 26 tahun itu ingin sekali bermain secara reguler setelah gagal mengalahkan Alisson di Liverpool. Oleh karena itu, Villa siap menggaransi tempat pertama bagi Kelleher di dalam formasi Emery. Dari Inggris sekarang bergerak menuju Spanyol. Barcelona rupanya mulai mencicil kepulangan mereka ke Camp Nou dengan memindahkan sejumlah barang dari Stadion Montjuic. Melaporkan dari Mundo Deportivo, seusai laga menghadapi Villarreal, terlihat sejumlah truk yang mengangkut barang-barang milik klub yang dimasukkan dalam peti kotak dari kayu. Truk-truk itu bergerak dari Stadion Montjuic menuju Camp Nou. Ini memperkuat kabar kalau Barca sudah bisa kembali ke Camp Nou yang sedang tahap renovasi. Sebelumnya muncul spekulasi kalau Camp Nou sudah bisa digunakan musim depan, tapi hanya tribun tingkat 1 dan 2 saja dengan kapasitas 62.000 orang. Masih soal Blaugrana, pemain muda ajaib mereka, Lamine Yamal, telah memecahkan rekor penjualan jersey klub yang jumlahnya fantastis. Mengabarkan dari Tribal Football, jersey Nike Barca dengan nameset Yamal tercatat paling cepat ludes dalam sehari. Penjualan tersebut telah menghasilkan pendapatan luar biasa sebesar 2,1 juta dolar Amerika hanya dalam 24 jam, yang menjadi sejarah baru. Dengan begitu, Yamal dianggap telah menjadi tokoh komersial penting yang baru bagi pemasukan Barca. Pindah ke Italia, melihat Napoli yang tinggal menunggu waktu untuk disahkan sebagai pemenang Scudetto musim ini, menjadikan pemerintah kota Naples memutuskan untuk mengadakan nonton bareng Giornata terakhir melawan Cagliari. Melansir dari Corriere dello Sport, Wali Kota Naples telah mengumumkan kalau pemerintah kota akan memfasilitasi 3 layar raksasa untuk nonton bareng di 3 titik pusat kota. Tujuannya agar semua masyarakat Naples dapat bersama-sama merayakan euforia perayaan juara pasukan Antonio Conte. Acara nonton bareng akan dimulai pukul 8.45 malam waktu setempat. Sempat diisukan menjadi asisten dari Carlo Ancelotti di timnas Brasil sejak beberapa waktu belakangan, Ricardo Kakak akhirnya buka suara terkait rumor yang beredar tersebut. Mengutip dari ESPN, Kakak sudah menyatakan bersedia jika dirinya jadi dipilih Don Carlo menjadi asisten pelatih tim Samba. Mantan pemain AC Milan ini mengaku siap untuk membersamai Ancelotti untuk meracik strategi terbaik timnas Brasil. Kakak pun merasa sudah kompeten untuk menempati posisi asisten pelatih, karena sudah kursus kepelatihan yang difasilitasi Federasi Sepak Bola Brasil. Agenda besar malam seremonial penganugerahan Ballon d'Or 2025 sudah diumumkan oleh France Football selaku pelaksana. Menurut L'Equipe, malam penganugerahan akan berlangsung di Théâtre du Châtelet, Paris pada 22 September 2025 mendatang. Pemilihan September sebagai waktu tepat berbeda dengan beberapa tahun lalu yang diadakan pada Oktober. France Football akan mulai mengumumkan 30 orang yang masuk nominasi kategori pria dan wanita pada Agustus. Nantinya, ada 100 jurnalis yang melakukan vote kategori pria dan 50 jurnalis untuk kategori wanita. Kembali ke sepak bola Nusantara, ada kabar dari Ramadan Sananta yang memutuskan untuk meninggalkan Persis Solo menuju klub asal Brunei Darussalam. Melaporkan dari Detik Sport, klub baru Sananta tersebut adalah DPMM FC. Menariknya, meskipun berbasis di Brunei, klub ini musim depan akan bermain di kompetisi Liga Malaysia. Kepastian itu diumumkan langsung DPMM lewat situs resminya Senin 19 Mei lalu. Sananta sudah sepakat bergabung ke sana mulai musim 2025-2026 untuk mengisi kuota pemain ASEAN. Sananta dikabarkan akan pindah ke Brunei mulai Juni mendatang. Sementara itu, ada pernyataan menggegerkan dari politisi Andre Rosiade yang menyatakan kalau sang menantu yakni Pratama Arhan berpeluang besar menjadi Bupati Blora masa depan. Mengabarkan dari Bola Sport, Andre yang merupakan anggota dewan itu menaruh harapan agar Arhan dapat berkontribusi bagi tempat tinggalnya, paling tidak dalam 10 tahun ke depan.
Sebagai insan yang membanggakan Kabupaten Blora di pentas dunia, Andre melihat arahan yang kini bermain di Thailand itu sebagai calon pemimpin yang disegani di Blora bila sudah pensiun sebagai pemain bola.